Shalom jemaat komunitas GKK yang dikasihi dalam Tuhan. Sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan hari ini kita dapat bertemu kembali dan kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh begitu baik menganugerahkan kami satu hari lagi untuk kami nikmati. Tuhan, kami sekarang akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh memberikan kami hikmat agar dapat mengerti dan dapat melakukannya. Kiranya Engkau juga urapi hamba-Mu yang membawakannya, berikan dia hikmat agar dia juga dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeremia 50 ayatnya yang ke-19 hingga 20. Yeremia 50 ayat 19 sampai 20. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya, sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan hari ini merupakan lanjutan dari pasal-pasal sebelumnya tentang bangsa Babel dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa yang tercatat pada Yeremia pasal 46 sampai 49. Sekalipun demikian, dua pasal berikutnya menunjukkan bahwa Babel juga berada di bawah kuasa penghukuman Allah. Allah mendeklarasikan perang melawan Babel dan dewa-dewa Babel, serta mengutus bangsa dari utara untuk menghukum mereka. Sama seperti Nebukadnezar datang dari utara untuk menghukum Yehuda. Dan jika kita melihat lebih jauh, ayat 17-20 mengacu pada kebangkitan Israel. Allah berjanji akan membalas terhadap bangsa-bangsa yang telah menelan umat pilihannya, termasuk Asyur yang menghancurkan Israel kerajaan utara dan Babel yang menghancurkan Yehuda kerajaan selatan. Bangsa Israel yang disebutkan di sini mencakup seluruh ke-12 suku Israel. Allah menggunakan bangsa lain untuk mendisiplinkan seluruh orang Israel. Namun, bangsa-bangsa lain dengan kekuasaan yang dimiliki telah menjadi sombong, sehingga Allah menubuatkan penghakiman bagi mereka, dan akan memimpin umatnya yang masih setia kepadanya untuk kembali ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita melihat Allah sungguh Allah yang Maha Pengampun. Ia mengampuni dosa-dosa Israel dan akan memberikan tanah perjanjian untuk mereka tempati sekali lagi. Pada ayat 20 yang tadi kita baca, frasa pada waktu itu dan pada masa itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah pembebasan dan pengampunan bagi bangsa Israel pada zaman itu. Dan yang kedua adalah hari kedatangan Mesias. Allah akan memimpin umat Israel kembali ke tanah perjanjian, yang artinya ia telah mengampuni mereka. Ayat ini sejak awal secara konsisten sudah memberikan pernyataan yang terkait dengan Mesias, yang menunjukkan bahwa visi pengampunan dan berkat digenapi pada saat hari-hari ketika Sang Mesias itu datang. Pada saat itulah yang dimaksudkan adalah hari di mana Allah mengutus putranya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus kita semua dari dosa. Kedatangan Mesias menunjukkan kasih setia serta pengampunan terbesar Allah bagi manusia yang tidak layak menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara, ada sebuah lagu yang berbunyi demikian. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Saya yakin sebagian dari kita tentu mengenal jelas lagu ini. Ada sebuah kisah di balik lagu yang menyentuh hati ini. Seorang anak perempuan
diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Ia menjadi depresi hingga mengalami gangguan jiwa. Sehari-harinya anak ini dipasung di dalam sebuah kamar. Teman-temannya datang dan selalu mendoakannya, bahkan juga suka mengajak dia untuk memuji Tuhan. Sampai suatu hari, mungkin karena karat, pasungnya terlepas dengan sendirinya. Anak ini seketika sadar dan memiliki satu keinginan, yaitu membalas perbuatan orang tuanya. Awalnya ia menolak untuk mengampuni ayahnya. Ia begitu kecewa, begitu marah, hingga ingin membunuhnya. Namun pada akhirnya ia menyerahkan hatinya untuk dipulihkan oleh Kristus. Dan akhirnya ia dapat mengampuni orang tuanya. Karya kasih Allah melalui salib Kristus begitu luar biasa dan dapat menggerakkan hati anak ini, mengubahnya dan dapat mengampuni orang tuanya. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai seorang manusia kita terlalu berdosa. Sungguh tidak layak kita menerima kasih pengampunan dari Allah. Namun Allah kita sungguh adalah Allah yang luar biasa. Allah yang maha pengampun, yang tidak lagi mengingat segala dosa dan kesalahan kita. Dan mau menerima setiap kita yang sungguh datang kembali kepadanya. Kasih yang sama juga Ia inginkan kita hidupi dengan mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka melihat Allah yang demikian di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, marilah setiap kita kembali kepada Allah yang tidak mengingat lagi kesalahan dan dosa kita, serta hidup semakin serupa dengan Dia. Kiranya Allah menolong kita semua. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya firman ini boleh Engkau tanamkan di dalam hati kami yang mendengarkannya. Dan kiranya Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.